Jadi sebenarnya apa sih Bang yang melatar belakangi terjadinya seperti Ini ini? persoalkan diperlakukan tunjangannya sama dengan hakim karir. Dari 10.000 perkara, katakanlah contoh 1.000 perkara, itu yang ditangani oleh hakim ad hoc itu paling 5-10%. Presiden sudah putuskan menaikkan gaji hakim 280%. Anda kalau minta perlakuan sama dengan hakim karir, Anda nggak waras gitu loh. Saya khawatir kalau mereka tidak berpikir waras, khawatirnya berdampak kepada cara memutuskan perkara juga jadi nggak waras gitu loh. Dan yang begini gampang terseret pada main perkara gitu loh. Kembali lagi di podcast Rumah Pemuda, Winnie Septiana menyapa. Aksi mogok sidang lembaga hakim, semua hakim ad hoc secara nasional. Ada apa sih sebenarnya? Kita tanya Bang Kisman. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik Waalaikumsalam, pemuda Bang Kisman. Indonesia. Kita prihatin, Ya. sedih, dan mendekati marah dengan perilaku hakim ad hoc yang mengancam akan mogok dan demo gitu loh. Mudah-mudahan tidak benar. Tapi kalau itu harus terjadi, kenapa kita bilang kita sedih? Hakim itu putusannya itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, wakil Tuhan. Ya. Putusannya tuh bunyinya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau bahasa agamanya dengan mengucapkan kul huwallahu ahad. Jadi bukan main, separuh kakinya udah di surga. Tapi kalau dia masih mempersoalkan dan minta diperlakukan sama dalam persoalan hak-hak tunjangan, ini nggak beres. Jadi sebenarnya apa sih Bang yang melatar belakangi terjadinya seperti Ini ini? persoalkan diperlakukan tunjangannya sama dengan hakim karir. Oke. Kan bapak-bapak yang mulia, hakim ad hoc itu kan menangani perkara cuma di perkara korupsi. Di pengadilan Jakarta Pusat itu, dari 10.000 perkara, katakanlah contoh 1.000 perkara, itu yang ditangani oleh hakim ad hoc itu paling 5-10%. Bagaimana Anda minta perlakuan sama dengan hakim karir yang menangani 90 perkara lainnya gitu. Di luar korupsi. Ya di luar korupsi otomatis gitu loh. Kan nggak waras nih para hakim nih. Bagaimana membuat putusan waras kalau cara berpikirnya juga tidak waras gitu loh. Dan kenapa baru sekarang begitu Bang? Ya minta berlebihan. Presiden sudah putuskan menaikkan gaji hakim 280%. Kan luar biasa. Tapi dalam hal perlakuan tunjangan, Anda jangan minta sama dengan hakim karir dong. Otak waras taruh di mana gitu loh. Kalau anggaplah dugaan ini tidak waras, tapi kok secara bersama-sama Bang? Ya itu dia, karena minta diperlakukan sama dengan hakim karir. Peluang menangani perkara juga udah beda. Beban kerja juga beda. Udah beda gitu loh. Antara hakim karir dengan hakim ad hoc, namanya ada hoc. Ad hoc, ya. Kalau ada perkara korupsi. Hakim ad hoc itu cuma menangani perkara korupsi, sama satu lagi kalau nggak salah tuh hubungan industrial gitu. Nah, hubungan industrial tuh kapan ada 1 tahun mungkin perkaranya cuma berapa puluh gitu loh. Jadi kalau hal ini terjadi, siapa sesungguhnya yang bertanggung jawab? Ya, kalau menuntut mau gaji besar pun keluar dari hakim supaya orang lain masuk, supaya jadi cari kerja di perusahaan. Gaji pasti besar, pendapatan besar gitu. Jangan jadi hakim. Di bagian legal di setiap corporate begitu. Ya, apa kayak cari kerja, apa kayak bisnis. Jangan jadi hakim. Kalau jadi hakim itu siap untuk tidak populer. Makanya Presiden Prabowo menaikkan gaji hakim 280%. Itu kenaikan yang belum pernah ada di institusi negara lain. Kecuali adanya di hakim. Supaya dalam menangani perkara, jangan lihat kiri kanan gitu. Kan ini nggak adil. Ini Winnie.
Bagaimana Anda menangani perkara setahun kurang 5-10%, kau samakan dengan yang lain yang menangani perkara hampir 100% atau 90% kan? Minta diperlakukan tunjangan yang sama kan tidak benar gitu loh. Di mana para hakim ini menempatkan nilai keadilan gitu loh. Saya tidak membela hakim karir gitu loh. Tapi ini nggak waras gitu loh. Saya khawatir kalau mereka tidak berpikir waras, khawatirnya berdampak kepada cara memutuskan perkara juga jadi nggak waras gitu loh. Itu sih. Kita semua pasti mikir ke situ juga. Jangan bos. Besar itu kok pendapatan mereka kok. Cuma kalau mau diperlakukan tunjangan sama dengan hakim karir ya nggak bener dong. Jangan bawa hakim ad hoc. Udahlah, sesuai prosedur yang ada aja gitu loh. Anda kalau minta perlakuan sama dengan hakim karir, Anda nggak waras gitu loh. Saya bilang Anda nggak waras. Saya sebagai rakyat, saya kecewa. Iya. Kalau Anda minta, kita juga harus fair gitu loh. Iya, iya. Kan porsi perkara yang ditanganin kan tidak banyak. Masa orang kerja banyak dan kerja tidak banyak? Sama. Masa orang lembur dan tidak lembur sama? Kan nggak mungkin gitu loh. Iya, apa kabarnya pejuang keadilan ya? Nah, di mana Kalau hakimnya gitu? aja sekarang begini begitu. Nah ya, kalau Bang? wakil Tuhan cara berpikirnya model begini, ini kan wakil Tuhan. Mudah-mudahan bukan wakil Tuhan gadungan gitu loh. Wakil Tuhan kok kayak begitu sih? Kok akhirnya jadi mencoreng profesinya sendiri ya, Bang? Dia memutuskan perkara itu Dinda Winnie Iya. dengan mengucapkan ketuhanan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam bahasa agama dengan Qul huwallahu ahad. Nggak ada lembaga yang putus perkara yang menangani masalah suatu putusan itu dengan mengucapkan Qul huwallahu ahad, hanya cuma hakim gitu loh. Jangan-jangan Qul huwallahu ahad nggak menjiwai gitu loh. Nggak tulus. Nggak tulus gitu loh. Dan yang begini gampang terseret pada main perkara gitu loh. Mudah terseret. Kita menduga mudah terseret main perkara. Tapi oke, kalau itu silakan dibicarakan ya pimpinan Mahkamah Agung, mungkin dibicarakan dengan presiden, dengan pemerintah, dengan DPR, dengan Menteri Keuangan. Kalau nggak mundur aja, berhenti aja, nanti orang lain mau kok. Lagi cari kerja susah begini kok. Banyak ini sarjana hukum yang mau siap jadi hakim ad hoc kok gitu loh. Jangan kira Anda sendiri aja. Iya. Kalau nggak Anda berhenti aja, susah amat sih gitu loh. Jadi menurut Abang, apa langkah pembenahan, langkah panjang pembenahan ini? Pertama, diri dulu hakim ad hoc. Tahu posisi dirinya harus ada pada kelayakan di mana. Jangan menyamakan porsi dirinya dengan tunjangan yang harus diterima dengan hakim karir. Udah pasti beda. Volume pekerjaan ditangani udah beda. Iya, volume pekerjaan benar, Bang. Kan hakim ad hoc ini kan adanya di pengadilan negeri. Terutama di pengadilan negeri. Karena dia menangani dua. Kalau bukan perkara korupsi, hubungan industrial. Nah, ini dia. Kapan perkara itu ada gitu lah. Di daerah-daerah mana ada perkara itu? Ya ada sih, tapi ya 5-10% Oh, udahlah. tadi lagi. Dikit sekali. Terus mau diperlakukan sama kan tidak masuk akal gitu loh. Ya kita minta para wakil Tuhan dengan toga begitu terhormat itu berperilakulah seperti layaknya wakil Tuhan lah. Jangan berperilaku seperti anak-anak kecil kayak begitu gitu. Anda mogok berakibat pada terbelengkalainya penanganan perkara di lembaga peradilan itu kan tidak Turunannya bagus. kemana-mana tuh ya, Bang ya? Dampaknya kemana-mana. Iya. Dan ini citra buruk bagi lembaga peradilan. Solusi kita yang kita tawarkan, kalau Anda tidak bisa terima dengan tunjangan yang Anda dapat, silakan mundur. Ajukan pengunduran diri supaya tempat Anda segera digantikan oleh anak bangsa yang lain. Oke. Bukan Kalau Anda akhirnya sendiri kayak- secara berjamaah juga mundur semua? Ayo, nggak apa-apa. Mundur aja nanti kita bikin seleksi. Jangan karena bangsa ini tidak jalan hanya karena kalian berapa orang gitu. Jangan juga gitu loh. Emang berapa sih by the way jumlahnya, Bang? Nggak tahu berapa ya, berapa ratus lah gitu loh. Oke. Nggak sampai ribuan juga gitu loh. Berapa ratus gitu. Dia mungkin setiap pengadilan negeri ada 3-5 orang lah kali gitu. Kalau nggak salah gitu loh. Ya, Akhirnya balik lagi ke diri sendiri sih ya, Bang. pengadilan saya di kampung saya di Serang Barat itu nggak pernah tuh sidang korupsi. Mungkin 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan belum ada tuh sidang korupsi, perkara korupsi. Nah, terus minta perlakuan yang sama dengan hakim
ya nggak lucu gitu loh. Justru jadi lucu, Bang. Jadi ya jadi apa ya? Jadi kayak main-main gitu loh. Oke. Udahlah kalau mau pendapatan besar bisnis, Ya. buka perusahaan, dagang, Oke. ya termasuk dagang beras juga barangkali gitu loh. Jadi pesan yang mau Abang sampaikan hari ini melihat fenomena hakim ini bagaimana, Bang? Bersikap dewasa gitu. Hakim itu kelompok manusia terhormat. Karena hanya hakimlah satu-satunya entitas negara yang membuat keputusan berdasarkan kul huwallahu ahad. Kalau nggak salah di persidangan, kalau Winnie nggak salah, baik yang mulia begitu ngomongnya. Dipanggil yang mulia. Iya. Dipanggil dengan sebutan yang mulia. Bisa juga kan banyak hakim maling juga tuh. Tapi ketika di persidangan, kan banyak hakim terbukti maling gitu loh. Hakim Mahkamah Agung, hakim ini, panitera. Tapi dipanggil yang mulia. Kan penghormatan yang luar biasa gitu loh. Berperilakulah seperti kehormatan yang diberikan oleh publik kepada Anda gitu loh. Ini bagian dari koreksi kita supaya yang kayak begini silakan Anda ajukan. Ya. Kita juga tidak menutup ini. Tapi kelayakan bagaimana? Tapi jangan mengganggu proses peradilan gitu loh. Kalau Anda hakim aja demo, waduh, terus mahasiswa adik-adik STM bagaimana gitu loh. Makanya, Bang. Jadi seharusnya sejauh mana sih Presiden atau DPR masuk ke dalam kasus ini, Bang? Ya mudah-mudahan ini menjadi perhatian. Tapi kita bicarakan, sampaikan kepada pimpinan Mahkamah Agung untuk disampaikan ke DPR dan pemerintah, Presiden. Kalau itu perlu. Cuma volume kerja Anda tuh berbanding lurus nggak dengan tunjangan yang Anda dapat. Kalau aksinya sudah seprotes ini mungkin merasanya berbanding lurus. Ya mudah-mudahan gitu loh. Tapi bahwa kita sayangkan. Kita sayangkan sebagai pembayar pajak yang duitnya dipakai untuk menggaji hakim, kita sayangkan. Kita sayangkan lembaga setinggi itu yang separuh kakinya tuh sudah di akhirat gitu loh. Tapi masih berkecimpung dengan hal-hal yang tidak pantas dan tidak layak untuk itu ada pada orang dengan kehormatan yang mulia. Yang mulia, pokoknya dimuliakan lah gitu loh. Toganya itu waduh menggambarkan betapa mulianya seorang hakim itu di ruang persidangan gitu loh. Dan itu harus kita posisikan mereka seperti itu. Tapi dalam perlakuan keseharian juga Anda jangan merendahkan harkat. Ini kan gaya yang mau ditampilkan oleh para hakim ad hoc ini kan tidak memperlihatkan kedewasaan gitu loh. Nah, kalau, Tidak baju toga yang dia pakai itu tidak membekas pada dirinya. ya, kalau aksi mogok ini terus berjalan gitu, Bang, apa sih dampaknya? Ya, kita perlu rekrut baru. Diseleksi, di ini lagi, yang masih mau kerja benar, yang tidak ya udah dilepas aja gitu. Ya kan itu perlu waktu ya, Bang. Akhirnya kan banyak Ya daripada perkara nanti ya. menjadi persoalan kemudian hari. Tidak boleh ada kayak begini. Ini aib ini. Ada kalau toh ada mari kita bicarakan, carikan jalan keluar. Bukan dengan cara model ini gitu loh. Ini aib bagi bangsa gitu loh. Apakah tidak bisa berbaik-baik gitu ya, Pak? Itu dia itu yang makanya kita bilang, mari kita carikan jalan keluar, kita diskusikan bersama. Tapi bahwa hakim model begini, hakim ad hoc terutama, ini kan aib. Bahasa ini bahasa pinggir jalannya kampungan, primitif loh. Gitu. Primitif. Ya. Loh. Janganlah gitu loh. Ya. Anda pakai kehormatan yang mulia. Mau ad hoc, mau tidak di pengadilan dia tetap yang mulia. Ya. Keputusan yang dia buat dengan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bahasa agamanya kul huwallahu ahad. Kok jadi begitu perilakunya? Itu yang barangkali kita ya harus dikaji ulang lagi lah. Terutama ketika seleksi itu mental hakim yang model begini harus kita evaluasi supaya mudah-mudahan ini ke depan tidak terulang lagi. Karena ini bayangkanlah kalau itu terjadi benar, apa dampaknya terhadap para pencari keadilan gitu loh. Kan jadi para hakim itu manusia terhormat di Republik ini. Nggak ada orang di Republik ini yang dipanggil yang mulia kecuali hakim. Benar. Ya kalau kasarnya di dunia nih, mereka tuh orang-orang yang menikmati surga di dunia, yang mulia bos.
Bukan panggilan sembarangan itu sebutannya. Kami-kami ini yang di luar hakim nggak mungkin Oh, dipanggil yang mulia. saya wartawan, waduh itu yang mulia. Mau apapun perilakunya di luar ruang sidang, tapi kita, bahkan saya jujur aja sering-sering ketemu di lapangan golf, di kafe, saya manggilnya yang mulia. Karena bentuk penghormatan kepada eksistensi dirinya sebagai seorang hakim itu berdampak sampai di luar. Kecuali sudah dekat teman, baru panggil dengan sebutan teman. Tapi kalau kenal biasa aja di pengadilan terus ini, di lapangan golf saya manggilnya yang mulia. Karena refleks saja sebagai penghormatan kepada hakim gitu loh. Udah sampai sebegitunya ya. Iya, tapi kalau perilakunya kayak begini, adalah junior saya lah di HMI. Ketemulah di KP sambil isap sisa gitu. Ya, saya panggilnya yang mulia. Karena dia hakim. Adok. Saya panggilnya yang mulia. Ya, itu bentuk penghormatan kita, tapi berperilakulah seperti kebesaran yang diberikan oleh rakyat kepada Anda gitu loh. Yes. Jangan Anda begitu tinggi penghormatan yang diberikan, kebesaran yang diberikan kepada Anda, tapi perilaku Anda seperti kekanak-kanakan. Oke. Bahkan kampungan dan primitif kayak begitu kan, aduh ya Allah, janganlah gitu loh. Closing statement dari Bang Kisman untuk hakim ad hoc yang Ya, berperilakulah seperti layaknya kebesaran toga yang disandang sebagai manusia terhormat di Republik ini dengan sebutan yang mulia. Dan berperilakulah, tanamkanlah nilai ketuhanan yang Maha Esa itu membekas dalam diri Anda dalam setiap perilaku, untuk baik di ruang sidang maupun di luar ruang sidang. Termasuk Anda bicara tentang tunjangan yang harus Anda dapat untuk profesi sebagai hakim ad hoc. Kalau itu disamakan dengan hakim karir, kita harus bilang ini tidak adil. Karena volume pekerjaan tidak sama. Itu harus kita bilang bahwa ini tidak adil. Dan Andalah para hakim ad hoc ini yang menerapkan ketidakadilan di Republik ini. Kalau itu terpaksa harus disamakan, saya harus bilang itu tidak adil. Karena volume pekerjaan tidak sama. Bayangkan hakim di pengadilan Jakarta Pusat itu, hakim karir itu menangani perkara perdata juga. Menangani perkara lain juga di luar pidana. Hakim ad hoc kan cuma menangani perkara pidana doang. Makanya volumenya itu ya antara 5-10% lah. Ringan gitu loh. Kalau hakim kok nuntut ketidakadilan. Itu yang harus kita sesalkan. Itu yang menjadi perhatian kita di Ndak ini. Mudah-mudahan sampai ke telinga para hakim ad hoc dan memperbaiki perilakunya lah. Barangkali itu yang perlu kita sampaikan. Oke, thank you Bang Kisman. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik pemuda Indonesia.